nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1160 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya full spoiler One Piece chapter 1160 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon ada beberapa hal menarik dan informasi penting yang telah Oda Sensei sajikan di chapter kali ini, di mana salah satunya adalah terungkapnya klan Davi yang merupakan ras bukenir. Bukan hanya itu saja, di chapter ini juga kita bisa melihat bagaimana awal mula Monkey D. Dragon yang mengambil sebuah keputusan terbesar dalam hidupnya untuk menentang dan melawan para Tenryubito yang terlibat dalam insiden God Valley. Nah, One Piece chapter 1160 kali ini mendapatkan judul Insiden God Valley. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan merujuk pada dimulainya insiden genosida yang dilakukan oleh pemerintah dunia di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-42. Di mana pada cover story ini kita bisa melihat Yamato yang sedang mengunjungi kuil Oden. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kita bisa melihat turnamen perburuan manusia di Pulau God Valley yang telah dimulai. Nah, menariknya di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan ibu dari Kurohige yang terlihat sangat lusuh, di mana dia juga sedang berusaha untuk bersembunyi di sebuah ruangan bersama Kurohige dari kejaran para Tenryubito. Tepat di momen ini, terungkap bahwa sebenarnya klan Davi yang merupakan garis keturunan dari bajak laut legendaris ternyata adalah ras bukenir. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Artinya Oda Sensei ini telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa Kurohige dan Kuma merupakan ras yang sama. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah mungkin struktur tubuh spesial yang dimiliki oleh Kurohige ini merupakan sebuah kemampuan khusus yang dimiliki oleh ras bukenir? Sehingga hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa Kurohige bisa memakan lebih dari satu kekuatan buah iblis. Jika iya, artinya Kuma juga memiliki kemampuan struktur tubuh yang spesial dan juga bisa memakan lebih dari satu kekuatan buah iblis. Ya, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei bagaimana Kurohige ini bisa memakan lebih dari satu kekuatan buah iblis. Apakah semua ini karena kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi atau Kurohige merupakan keturunan ras bukenir? Tetapi yang jelas, informasi bahwa klan Davi adalah bagian dari ras bukenir seolah menegaskan jika ras bukenir ini akan memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap tentang sejarah dimulainya abad kekosongan atau Void Century yang selama ini telah dibungkam oleh pemerintah dunia. Dengan kata lain, selain Luffy dan kelompok bajak lautnya, Kurohige juga akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di kurun waktu 900-800 tahun yang lalu. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan Ibu Seng dan juga Samrock yang sudah sekarat dengan banyak darah yang keluar dari perutnya. Nah, di sini Ibu Seng dan juga Samrock lalu meminta kepada Dragon untuk melindungi masa depan anak-anaknya. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan para Tenryubito yang mulai menembaki satu persatu para penduduk. Mereka tampak antusias dan bersemangat untuk mendapatkan hadiah utama, yaitu Saki. Di sisi lain, kita juga bisa melihat para penduduk Pulau God Valley dan para budak yang tampak berlari menjauh dari para Tenryubito dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Nah, tepat di momen ini juga kita bisa melihat Kuma yang sedang mencari tempat untuk berlindung. Namun menariknya, karena Kuma ini merupakan ras bukenir, membuat Kuma memiliki poin atau nilai yang tinggi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan para Tenryubito berusaha untuk mencari dan membunuh Kuma.
Hingga pada akhirnya ada satu Tenryubito yang berhasil menemukan Kuma, di mana saat Tenryubito itu akan menghabisi Kuma, tiba-tiba Monkey D. Dragon datang tepat waktu dan berhasil menembak Tenryubito tersebut demi melindungi Kuma kecil. Jelas apa yang dilakukan oleh Dragon sebagai prajurit angkatan laut biasa membuat dirinya harus dihadapkan pada hukuman yang sangat berat, dan Mimin rasa Dragon pun pasti paham betul bahwa dia akan menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Sehingga kemungkinan besar hal inilah yang membuat seorang Monkey D. Dragon memutuskan untuk keluar dari organisasi angkatan laut dan berbalik untuk melawan pemerintah dunia atas semua tindakan yang telah mereka lakukan dalam insiden God Valley. Jadi, inilah yang menjadi penyebab utama kenapa Dragon memutuskan keluar dari organisasi angkatan laut dan mendirikan organisasi kriminal yang menentang pemerintah dunia dan memiliki tujuan untuk mengubah sistem pemerintah dunia. Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan adegan di mana kelompok bajak laut Rocks, bajak laut Goldie Roger, dan Monkey D. Gap telah tiba di Pulau God Valley. Ya, adegan ini sangat mirip sekali dengan adegan ulang yang terjadi pada chapter 1096, di mana kita bisa melihat para Tenryubito yang awalnya menikmati turnamen tersebut, tiba-tiba mulai terlihat panik dan ketakutan setelah mereka mengetahui bahwa kelompok bajak laut Rocks dan juga bajak laut Goldie Roger ada di Pulau God Valley. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Garling yang terlihat sangat cemas dan mulai mengajak rekan-rekan kesatria sucinya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi para Tenryubito. Nah, di chapter ini, akhirnya identitas para anggota kesatria suci yang terlibat dalam insiden God Valley pun mulai diperkenalkan satu persatu, di mana salah satu di antara mereka ada yang terlihat seperti Yeti, namun dia memiliki sebuah tanduk di kepalanya. Belum diketahui pasti apakah sosok ini adalah ras raksasa kuno atau bukan, tetapi yang jelas beberapa anggota kesatria suci juga terlihat sedang berhadapan dengan beberapa anggota bajak laut Rocks dan juga kelompok bajak laut Goldie Roger. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Monkey D. Dragon yang telah berhasil menyelamatkan Seng dan juga Samrock. Yap, jadi sudah dikonfirmasi resmi ya bosku, bahwa Seng dan juga Samrock telah berhasil diselamatkan oleh Dragon. Namun sayangnya di chapter ini belum dijelaskan secara detail bagaimana Dragon bisa menyelamatkan kedua bayi kembar tersebut. Padahal sebelumnya bayi itu telah dibawa oleh Garling. Tetapi, seperti yang sudah pernah Mimin bahas di video sebelumnya, Dragon memanfaatkan kekacauan saat kedatangan kelompok bajak laut Rocks, Roger, dan juga angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Gap untuk mengambil salah satu dari 6 buah iblis legendaris yang menjadi hadiah dalam turnamen God Valley. Sehingga setelah Dragon mendapatkan kekuatan buah iblis tersebut, Dragon berhasil menyelamatkan Seng dan juga Samrock. Perlu diingat ya bosku, hadiah buah iblis legendaris dalam turnamen God Valley bukanlah buah iblis kaleng-kaleng. Jadi rasanya cukup masuk akal jika buah iblis legendaris yang dimakan oleh Dragon adalah kunci penting bagaimana seorang Monkey D. Dragon bisa menepati setengah janjinya kepada Ibu Seng dan juga Samrock untuk menyelamatkan kedua bayi kembar tersebut dari tangan Garling Figureland. Ya, meskipun pada akhirnya Samrock memutuskan untuk menjadi anggota kesatria suci, tetapi bisa saja Oda Sensei akan mengubah alurnya dan menjadikan hal ini sebuah plot twist yang sangat luar biasa, di mana sebenarnya Samrock adalah agen mata-mata dari organisasi Revolutionary Army. Dan chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah kata-kata mutiara dari Oda Sensei bahwa di minggu depan One Piece chapter 1161 akan break alias libur. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1160 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.